Judi. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian kalau kalian mendengar kata judi? Apa mungkin yang kalian pikirin adalah orang yang lagi main judi bola, orang yang lagi main poker, orang yang lagi main slot? Atau mungkin kalian justru mikirin tentang sebagian oknum pejabat yang jadi mafia judi dan cuci uang hasil korupsi mereka di kasino judi? Hahaha. Gue yakin lu semua udah pada tahu sih ya apa itu judi. Ya sederhananya judi itu ya kita mempertaruhkan sejumlah uang, dan kalau kita menang pengembaliannya ya bisa 2 kali lipat atau juga bisa lebih. Kalau ditelusuri, semenjak kapan sih orang main judi ini? Kok judi ini bisa ada gitu? Ya kalau menurut gua sih dari zaman Nabi pun orang udah main judi gitu. Dan sampai saat ini pun ya masih sama. Bahkan ya semakin membludak gitu. Semakin banyak orang yang main judi. Dan sampai kiamat pun juga kayak gitu sih kayaknya. Dari pengamatan gua, saat ini banyak sekali loh orang yang main judi. Ya terkhususnya di Indonesia sih. Ya kemanapun lu pergi, lu bakalan nemuin orang-orang yang main judi. Ya yang mereka main itu ya main slot. Kalau kita bicara soal judi, sebenarnya jenis judi itu banyak. Ya kalau dari segi olahraga nih, ada namanya judi bola, judi basket, judi tenis meja. Ya istilah populernya yaitu parlay. Kemudian juga ada yang namanya judi kasino. Ya di dalamnya itu kita bisa main poker, main domino, dan juga kita bisa main slot di sana sih. Tapi saat ini kebanyakan kalau yang main slot udah bisa main online. Dari semua jenis judi yang gua sebutin tadi, masalahnya tuh ya cuma satu. Fair nggak sih? Oke, di video kali ini gua nggak bakalan jelasin ke kalian apakah sistem judi itu fair. Gimana sih sistemnya itu jalan gitu. Mungkin kalau kalian mau bakalan gua jelasin di video berikutnya. Lalu, siapa sih yang bakal diuntungkan dari industri judi ini? Industri yang konon katanya haram. Tapi sebelum itu, kalian pernah gak sih di-chat sama orang yang pakai foto cewek seksi dan nyuruh kalian buat main judi di situs mereka? Atau cuman gua doang? Jadi, setelah ditelusuri, dilansir dari American Gaming Association, data terbaru menunjukkan bahwa orang Amerika yang berjudi menghabiskan lebih dari 500 miliar dolar setiap tahunnya. Sumpah gila cuy. Kalau dirupiahin, lebih dari 7.900 triliun. Lebih banyak dari kekayaan Elon Musk yang merupakan orang paling kaya di dunia. Kemudian, di sini juga dikatakan bahwa taruhan ilegal ini telah merampas pendapatan pajak negara sebesar 13 miliar dolar setiap tahunnya. Kalau itu ilegal, maka secara otomatis yang bakalan diuntungkan dari industri judi adalah bandarnya sendiri. Beda cerita kalau misalnya pemerintah melegalkan industri judi dan mereka juga terlibat di dalam pengelolaan judi ini. Kenapa diuntungkan? Ya karena nantinya pemerintah akan menetapkan pajak terhadap industri-industri judi ini. Kemudian pajak ini akan disahkan dalam bentuk aturan yang berupa undang-undang terkait judi, sehingga nantinya industri judi akan memberikan pendapatannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh negara, sehingga otomatis negara akan mendapatkan keuntungan. Oke, udah clear ya kalau judi bakalan nguntungin negara jika dilegalkan dan pajaknya diatur di dalam undang-undang. Lalu sekarang, apa yang akan terjadi jika Indonesia seandainya melegalkan judi dan membangun Indonesia dengan uang hasil judi? Di Indonesia, judi merupakan salah satu dari sekian banyak hal yang sangat menarik sekaligus sensitif untuk dibahas. Indonesia yang merupakan sebuah negara yang memiliki penduduk muslim yang sangat banyak, maka sudah jelas akan melihat judi sebagai suatu hal yang buruk dan harus dijauhi karena tidak sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Kemudian, secara konstitusi pun negara kita juga tidak membenarkan segala macam praktek judi. Akan tetapi, balik lagi ke pertanyaan yang tadi,
Apa yang akan terjadi jika seandainya Indonesia melegalkan judi dan membangun Indonesia dengan uang hasil judi? Kalau kita melihat kembali ke wajah pemerintahan Indonesia pada masa-masa sebelumnya, sebenarnya Indonesia telah pernah melegalkan judi, yaitu pada masa pemerintahan Ali Sadikin yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada masa periode 1966 sampai pada 1977. Lah, kok bisa? Jadi gini, pada saat itu, Bapak Ali Sadikin yang baru saja dilantik oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia kaget. Ia kaget karena sekelas Jakarta yang merupakan ibu kota negara hanya mendapatkan anggaran daerah sebesar 66 juta rupiah. Jadi karena anggaran yang sangat kecil itu, ia berpikiran bahwa tidak akan mungkin menjadikan Jakarta, tidak akan mungkin membangun Jakarta menjadi ibu kota negara sekelas negara-negara lain di dunia. Apalagi saat itu kondisi kota Jakarta lagi tidak baik-baik saja, ya lagi bobrok-bobroknya. Kemudian di sisi lain, justru pada saat itu, orang-orang di Jakarta dan orang-orang kaya di Jakarta lagi gila-gilaannya bermain judi. Ya daripada mereka bermain judi di luar negeri atau main judi di dalam negeri sendiri tapi ilegal, yang mending kita fasilitasi. Jadi akhirnya ya judi dilegalkan dan kasino-kasino dibangun, dan setiap orang yang membuat kasino akan dikenakan pajak. Lalu apa dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Jakarta? Baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, pembangunan, dan lain sebagainya. Setelah Bapak Ali Sadikin mengeluarkan kebijakan untuk melegalkan judi, ternyata, wow, gila, sumpah. Jakarta yang awalnya hanya memiliki 66 juta APBD, akhirnya memiliki 116 miliar APBD. Sumpah, nih gila coy. Kalau dihitung, sekitar 2000 kali lebih dari jumlah awalnya yang cuma 66 juta. Ya akhirnya apa? Dari uang tersebut, akhirnya Bapak Ali Sadikin bisa membangun Jakarta, bisa membangun sekolah, jalanan, masjid, rumah sakit, kampung, dan lain sebagainya. Ya dari uang judi. Tapi ya, itu kan dampak positifnya. Ya dampak positifnya memang luar biasa. Tapi ya balik lagi, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim paling banyak gitu. Beragam makian dan kecaman adalah bentuk respon terhadap kebijakan Bapak Ali Sadikin ini. Ya salah satunya dari Majelis Ulama Indonesia pada saat itu. Ya menurutnya kebijakan Ali ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Meskipun demikian, nyatanya Bapak Ali Sadikin tidak pernah mengambil pusing apa yang dikatakan oleh masyarakat terhadap kebijakannya. Bahkan, beliau juga mengatakan bahwa jika ada umat Islam yang ikut berjudi, maka bukanlah tanggung jawab dari dia, karena yang patut disalahkan adalah keislaman dari orang-orang yang berjudi tersebut. Kemudian, ia juga mengatakan bahwa kalau kalian ingin tinggal di Jakarta dan memakai jalanan di Jakarta, sebaiknya kalian membeli helikopter saja, karena jalanan tersebut dibangun dari uang judi. Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa buat kalian umat Islam yang tidak mau menjadi kotor, sebaiknya jangan gunakan fasilitas pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, rumah sakit, dan lain sebagainya, karena semuanya dibangun menggunakan uang judi. Keren gak sih? Udah Sigma Male banget gitu. Udah kayak siapa ya? Thomas Shelby sama Bruce Wayne Batman. Jadi, jika seandainya pemerintah kita sekarang, pemerintahan Presiden Joko Widodo, melegalkan judi dan membangun negara kita ini dengan uang hasil judi, maka ya lebih kurang yang terjadi ya sama lah kayak Jakarta. Jadi ya menurut hemat gua, tidak menutup kemungkinan kalau suatu hari nanti pemerintah Indonesia akan melegalkan judi dan akan mendapatkan keuntungan besar dari judi ini. Ya karena itu bagus gitu buat segi ekonomi, buat pembangunan Indonesia. Akan tapi ya di sisi lain pasti bakalan dapat respon dari masyarakat-masyarakat yang ada di Indonesia. Meskipun gitu, tapi ya balik lagi, kalau uangnya nggak dikorupsi, hahaha. Lu bayangin nih, lu jadi pemerintah, bikin industri judi, terus untung banyak, terus uangnya lu korupsi pula. Aduh, gak kebayang gua dosanya.
Oke, itu aja sih dari gua. Makasih buat kalian yang udah mau dengerin gua dari awal sampai akhir. Makasih buat kalian yang udah mau datang lagi gitu. Ya kalau kalian suka ya kalian boleh datang lagi. Kemudian kalau kalian juga punya pendapat lain, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Jadi gimana? Dilegalin gak nih?